Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gebrilia Nurisma Pungki dari kelompok 5 akan mereview materi tentang struktur pasar dan persaingan harga. Yang pertama yaitu struktur pasar. Struktur pasar merupakan penggolongan produsen ke dalam beberapa bentuk pasar yang didasarkan pada ciri-ciri seperti yang pertama ada jenis produk yang dihasilkan. Yang kedua adalah mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri. Yang ketiga adalah banyaknya perusahaan dalam industri dan yang keempat adalah peranan iklan dalam kegiatan industri. Dalam teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri dari sejumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu, kebebasan masuk dan keluar, kebebasan memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi, semuanya dijamin oleh pemerintah. Dalam hal ini, Islam lebih menekankan pada aspek kebebasan dan jiwa kerjasama atau cooperation. Selanjutnya ada kebebasan dan tanggung jawab. Dalam Quran Surah Maryam ayat 95, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulluhu matihi yaumal qiyamati fardan, yang artinya, dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. Seorang muslim memiliki tanggung jawab penuh terhadap perbuatannya yang berasal dari kebebasan dalam memilih keyakinan dan mengambil keputusan sehari-hari. Dalam intinya, kebebasan dan tanggung jawab menjadi satu kesatuan. Selanjutnya ada kerjasama. Dalam ekonomi Islam, kerjasama mengedepankan pada kebebasan, akan tetapi lebih berfokus pada bentuk kerjasama atau kolaborasi daripada persaingan. Untuk memperkuat nilai-nilai sosial dalam komunitas Muslim, Islam memperkenalkan konsep kewajiban bersama, di mana individu dapat saling membantu untuk memenuhi tanggung jawab masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai fardu kifayah, yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan bersama dan dorongan individu untuk berkontribusi dalam mencapainya. Selanjutnya ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu struktur pasar atau industri di mana banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Ada beberapa karakteristik pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, banyaknya produsen di pasar. Yang kedua adalah pengambil harga atau price taker, yang berarti harga ditentukan sesuai dengan pasar. Ketiga adalah produsen bebas keluar masuk dari pasar sebagai penjual. Yang keempat, produknya homogen, artinya setiap barang yang dijual sama, sehingga konsumen tidak memiliki preferensi khusus untuk memilih barang. Yang kelima adalah pengetahuan penuh. Konsumen memiliki informasi lengkap tentang kondisi produk, dan yang terakhir adalah kurva permintaan yang dihadapi produsen bersifat elastis sempurna. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna yaitu pembeli sangat mengetahui harga pasar. Yang kedua, konsumen merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. Yang ketiga, terdapat persaingan murni karena barang yang dijual belikan ini bersifat homogen. Yang keempat, harga cenderung stabil. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Selanjutnya, ada kekurangan dari pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama, tidak mendorong inovasi baru. Yang kedua, kebebasan masuk pasar dengan sangat mudah akan menimbulkan keuntungan perusahaan tidak bertahan lama. Yang ketiga, menimbulkan ongkos sosial karena adanya penekanan efisiensi yang sangat tinggi, sehingga dapat merugikan kepentingan masyarakat. Dan yang keempat adalah membatasi pilihan masyarakat karena barang yang dihasilkan 100% sama. Selanjutnya, kurva demand pada pasar persaingan sempurna. Nah, kurva permintaan dalam pasar elastis sempurna digambarkan sebagai garis horizontal. Jika penjual menetapkan harga di atas pasar, permintaan menjadi nol atau GD sama dengan nol, karena konsumen dapat membeli dengan harga yang lebih baik. Jika pembeli ingin harga lebih rendah, penjual tidak akan mau menjual karena harga pasar sudah optimal. Titik optimal penjual terjadi ketika biaya marginal atau MC sama dengan pendapatan marginal atau MR.
Kurva permintaan atau D horizontal menyebabkan kurva pendapatan marginal atau marginal revenue dan pendapatan rata-rata atau average revenue berhimpit. Kurva penawaran atau AS adalah kurva MC. Keseimbangan terjadi pada titik P, Q, yaitu ketika kurva MC bertemu dengan kurva MR. Dengan hal ini, saat penawaran sama dengan permintaan. Contoh dari pasar persaingan sempurna yaitu adalah pasar beras. Pasar beras merupakan pasar persaingan sempurna karena terdapat banyak produsen dan konsumen. Produk beras bersifat homogen, informasi mudah diakses, dan tidak ada hambatan masuk serta harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Pasar beras dapat dianggap sebagai pasar persaingan sempurna karena ada banyak petani beras atau produsen dan konsumen yang berinteraksi. Beras yang dihasilkan memiliki kualitas serupa, sehingga konsumen tidak memiliki preferensi khusus antar merek. Informasi tentang harga dan kualitas beras mudah diakses oleh konsumen. Hal ini membantu mereka untuk membuat keputusan pembelian yang terinformasi. Tidak ada hambatan berarti bagi petani baru untuk masuk ke pasar beras. Selain itu, harga beras ditentukan oleh mekanisme pasar yang mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar tersebut. Semua faktor ini menciptakan kondisi persaingan yang sehat dan dinamis. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terjadi ketika terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Di pasar ini, penjual memiliki kemampuan untuk menentukan harga barang, dan barang yang dijual memiliki sifat heterogen atau beragam jenisnya. Jenis pasar ini mencakup pasar-pasar seperti monopolistik, monopoli, dan oligopoli. Yang pertama adalah pasar monopolistik. Pasar ini berada di antara dua jenis pasar yang ekstrem, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli, karena mengandung unsur-unsur sifat persaingan sempurna. Pasar monopolistik memiliki banyak produsen yang menghasilkan barang berbeda. Kadang disebut pasar di mana penjual menawarkan satu jenis produk dengan variasi kualitas, bentuk, dan ukuran. Konsumen merasakan perbedaan karakteristik produk antar produsen dalam pasar ini. Ada beberapa ciri-ciri dari pasar monopolistik, yaitu yang pertama adalah terdapat banyak perusahaan yang menjual. Yang kedua, perusahaan dapat mempengaruhi harga produk. Yang ketiga, sifat produk yang dihasilkan berbeda corak. Yang keempat, kebebasan perusahaan keluar masuk pasar. Yang kelima, konsumen kurang memahami produk di pasar. Dan yang keenam adalah iklan sangat diperlukan. Selanjutnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari pasar monopolistik. Kelebihannya yaitu yang pertama adalah produsen di pasar yang memberikan keuntungan bagi konsumen. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk. Dan yang keempat adalah pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen. Serta kekurangan dari pasar monopolistik yaitu pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Selanjutnya dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik ini. Dan pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Dalam persaingan monopolistik terjadi ketika produk-produk meskipun mirip tapi tidak identik dan memiliki perbedaan. Contohnya adalah rokok, sabun, dan lain-lain. Ada dua jenis diferensiasi produk, yaitu yang pertama ada diferensiasi produk real. Hal ini terkait dengan perbedaan fisik seperti kandungan bahan kimia dalam dua merek deterjen. Yang kedua ada diferensiasi produk artificial, merupakan terbatas pada kemasan, merek, dan promosi yang menciptakan kesan bahwa merek tertentu memiliki kualitas istimewa, meskipun sebenarnya tidak demikian. Contoh dari pasar monopolistik yaitu industri skincare. Hal ini terlihat pada industri skincare seperti Scarlett dari PT Opto Lumbu Sejahtera.
Meskipun menawarkan perawatan yang sama dengan skincare lain, produk Scarlett memiliki kandungan berbeda, model kemasan yang unik, dan ukuran yang beragam. Ini menunjukkan diferensiasi produk, salah satu ciri dari pasar monopolistik. Yang kedua adalah pasar monopoli. Pasar monopoli atau ikhtikar, di mana hanya ada satu perusahaan yang menghasilkan barang tanpa pengganti yang mirip. Hal ini diperbolehkan dalam Islam, namun membatasi produk atau menjual lebih sedikit barang untuk keuntungan yang tidak adil di atas normal akan dianggap haram dalam prinsip ekonomi Islam. Ada beberapa karakter dan faktor pemicu. Nah, karakter ini terdiri dari 5 ciri-ciri pasar monopoli, yaitu antara lain yang pertama, industri hanya terdiri dari satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang serupa. Yang ketiga, tidak ada kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat menguasai penentuan harga. Dan yang kelima adalah promosi iklan kurang diperlukan. Lalu ada beberapa faktor pemicu. Yang pertama adalah perusahaan menguasai sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan dapat berproduksi dengan skala ekonomis, artinya perusahaan dapat menghasilkan produk semakin besar jumlahnya dengan biaya yang serendah mungkin dibanding dengan perusahaan yang lain. Dan yang ketiga adalah perusahaan diberi hak monopoli oleh pemerintah atau organisasi tertentu, sehingga mempunyai hak eksklusif seperti hak paten dan hak cipta. Selanjutnya ada larangan ikhtikar. Nah, ikhtikar ini diharamkan menurut ulama Syafi'iyah terjadi saat seseorang membeli barang murah, menyimpannya, dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Namun, jika dibeli untuk kebutuhan pribadi atau dijual kembali segera, ini tidak dianggap sebagai ikhtikar atau tidak diharamkan. Intinya, ikhtikar terlarang saat ada niat menimbun untuk keuntungan yang tidak adil. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim bahwa barang siapa yang menimbun maka dia telah berbuat dosa. Penimbunan dilarang menurut sebagian besar ulama fikih jika memenuhi 3 kriteria, yaitu menyimpan barang lebih dari kebutuhan pribadi setahun penuh, lalu menimbun untuk dijual saat harga tinggi dan kebutuhan mendesak, memaksa masyarakat untuk membeli dengan harga yang lebih mahal, dan barang yang ditimbun atau dimonopoli adalah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan. Menimbun barang lain yang tidak merugikan rakyat tidak dianggap sebagai penimbunan. Lalu ada contoh dari pasar monopoli, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. PT PLN sebagai industri penyedia listrik berhasil mencapai skala ekonomis yang besar dalam produksi sumber daya listrik di Indonesia. Ini berarti PLN menjadi perusahaan yang sangat efisien dalam menghasilkan listrik. Sebagai hasilnya, PLN menjadi satu-satunya perusahaan yang dominan dan efisien dalam sektor tersebut di Indonesia. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan suatu pasar di mana terdapat produsen yang menghasilkan barang-barang yang saling bersaingan, yaitu keadaan di mana pasar dikuasai oleh beberapa pemain besar atau perusahaan. Ciri khasnya adalah sulit bagi perusahaan baru untuk bersaing, dan persaingan eksternal memiliki pengaruh terbatas pada perusahaan yang sudah ada. Lalu keuntungan oligopoli akan maksimal jika semua perusahaan bergabung, terutama melalui perundingan untuk menetapkan satu perusahaan sebagai penentu harga. Jika semua perusahaan menetapkan harga yang sama, pembeli tidak memiliki alasan untuk memilih satu perusahaan daripada yang lain. Saat satu perusahaan menurunkan harga, yang lainnya akan mengikuti, yang menyebabkan perubahan harga dan merugikan semua perusahaan. Akhirnya, persaingan harga dapat merusak pasar. Penetapan harga atau price fixing dalam pasar oligopoli tidak dibolehkan dikarenakan dapat menyebabkan kenaikan harga akibat persaingan pasar bebas. Hal ini berpotensi menyebabkan kekurangan produksi dan kelangkaan barang. Islam juga melarang diskriminasi harga untuk mencegah penipuan terhadap penjual ataupun pembeli yang tidak mengetahui harga sesungguhnya di pasar saat itu. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan keadilan,
transparansi, dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Lalu, contoh dari pasar oligopoli yaitu industri semen, PT Semen Indonesia Persero Tbk. PT Semen Indonesia dalam konteks oligopoli menggambarkan bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Oligopoli ditandai oleh kekuatan pasar dengan terkonsentrasi pada beberapa pemain besar, seperti PT Semen Indonesia. Pemain-pemain ini cenderung berperilaku strategis dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga serta kondisi pasar. Dengan kata lain, oligopoli menunjukkan dominasi beberapa perusahaan besar yang dapat berperan signifikan dalam menentukan dinamika harga dan pasar. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.